Bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada surat Assalamualaikum An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kembali mempertemukan kita dalam program live interaktif Akidah Jalan Lurus dengan tema Akidah bersama guru kita Ustadz Dr. Abdullah Roy hafizahullahu taala. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pertemuan di pekan lalu yang sempat terputus karena keterbatasan waktu ya. Baik, kita sapa Ustadz terlebih dahulu pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat Ustadz ya? Khair, alhamdulillah. Gimana hari ini Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Lancar semua kegiatan Ustadz ya? Lancar, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah fiik. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami dan bertanya langsung pada Ustadz dalam live interaktif kali ini, silakan menghubungi kami di layanan 0331 544 6087. 0331 544 6087. Dan kami ingatkan kepada pemirsa Fatwa TV dimanapun berada, bahwasanya program kita kali ini adalah live interaktif Jalan Lurus dengan tema Akidah. Oleh karenanya diharapkan bagi pemirsa untuk bertanya hanya seputar tema tersebut. Terima kasih. Baik Ustadz, mengawali pertemuan kita kali ini Ustadz. Ya. Kita namanya manusia saat itu sangat membutuhkan yang namanya nasihat demi nasihat Ustadz. Ya. Yang kalau tidak salah di Al-Quran itu disebutkan, dan berilah peringatan Ustadz ya. Karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Jadi satu buah atau dua buah nasihat Ustadz. Jazakumullah khair. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, di awal pertemuan kita kali ini dalam acara live interaktif, maka yang ingin saya sampaikan adalah tentang tujuan dan juga hikmah saya dan juga semua manusia dan jin diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka ini harus kita sadari, karena kita sering lupa dengan berbagai aktivitas kegiatan kita sehari-hari, sehingga sering kita lupa dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka di dalam ayat yang mulia ini jelas bahwasanya Allah SWT tidaklah menciptakan jin dan manusia semuanya kecuali untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Maka ingatlah yang demikian dan sadarilah tentang tujuan kita ini, dan tidaklah Allah SWT menciptakan apa yang ada di dunia ini berupa harta, ya berupa fasilitas, kecuali untuk mendukung kita di dalam beribadah. Sehingga jangan sampai apa yang Allah SWT berikan kepada kita berupa harta dan amanah yang berupa pekerjaan dan juga jabatan, ini justru melalaikan kita dari ibadatullah, melalaikan kita dari beribadah kepada Allah SWT. Dan maksud dari ibadatullah di sini adalah mentauhidkan Allah, ya, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Dan inilah yang dinukil dari sebagian salaf, di antaranya adalah dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibn Abbas, menyebutkan bahwasanya
makna ibadatullah di dalam Al-Quran adalah mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Mungkin itu yang ingin kita sampaikan di awal pertemuan kita kali ini. Insyaallah. Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat pembuka pertemuan kita kali ini. Ustaz. Baik, barakallah. Ini Ustaz sudah ada pertanyaan masuk di meja redaksi kita. Ini pertanyaannya cukup bagus nih Ustaz. Ya. Dari Saudara Haryanto di Sukoharjo. Haryanto. Assalamualaikum Ustaz Abdullah Roy. Ustaz, apa fungsinya kita berusaha sedangkan takdir kita sudah ditentukan sebelum penciptaan kita Ustaz? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Allah SWT telah mentakdirkan segala sesuatu sebelum kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah SWT mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir. Jadi sebelum diciptakan sudah ada takdirnya, sudah ditulis takdirnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah SWT mengatakan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah SWT mentakdirkan dengan sebenar-benarnya, menunjukkan bahwasanya sebelum semuanya ini tercipta, maka Allah SWT telah mentakdirkan segala sesuatu. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir para makhluk sebelum mereka diciptakan 50.000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan juga bumi. Maka ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah SWT, dan di waktu yang sama Allah SWT memerintahkan kita untuk berusaha dan mengambil sebab. Ya, ini adalah sunnatullah. Ya, Allah SWT menjadikan di sana sebab dan musabbab. Ya, ada sesuatu dan ada sebab dia kenapa dia terjadi. Orang menjadi punya uang karena dia bekerja. Ya, seseorang memiliki anak karena dia menikah. Seseorang dia sembuh karena dia berobat. Maka ini yang telah Allah SWT tuliskan. Allah jadikan ini adalah sunnahnya, sunnatullah, menjadikan di sana sebab dan juga musabbab. Maka kita mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ya, Allah SWT yang memerintahkan kita untuk mengambil sebab-sebab tersebut. Ya, banyak ayat yang menunjukkan kita diperintahkan untuk misalnya mencari rezeki. Fa idza qudiyatus shalatu fantashiru fil ardh. Kalau sudah selesai salat, maka hendaklah kalian bertebar, menyebar di permukaan bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah dari keutamaan Allah, yaitu disuruh untuk mencari rezeki. Demikian pula kita diperintahkan untuk mengambil sebab kesembuhan kalau memang kita sakit. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ibadallah tadawaw, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian berobat, wala tadawaw biharam, dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Maka ini adalah beberapa hal kita disuruh untuk mengambil sebab dalam urusan dunia kita. Nah, termasuk diantaranya adalah masalah akhirat kita. Allah telah mentakdirkan siapa yang masuk ke dalam surga, siapa yang masuk ke dalam neraka. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di waktu yang sama Allah SWT menyuruh kita untuk mencari sebab-sebab keselamatan. Ya, bagaimana kita masuk surga, bagaimana kita selamat dari neraka, kita disuruh untuk beramal. Ya, Nabi mengatakan, i'mal, hendaklah kalian beramal. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka masing-masing akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang dia ditakdirkan untuknya. Artinya orang yang memang ditakdirkan akan masuk ke dalam surga, dimudahkan dia untuk beramal dengan amalan penduduk surga. Dan sebaliknya orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT masuk ke dalam neraka, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan penduduk neraka.
Masya Allah. Ya, yang jelas ini perintah dari Allah SWT, kita disuruh untuk berusaha intinya, dan Ustaz, mengambil sebab. Nah, Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Itu baik. jadi ya untuk Bapak Haryanto di Sukoharjo. Ya. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan kedua yang mungkin menjadi kegelisahan kaum muslimin juga, Ustaz. Cukup menarik, Ustaz. Ini dari Fulana, Ustaz, di Padang. Baik. Ustaz, bagaimana hukumnya memakai gelang atau kalung kesehatan, Ustaz, yang biasanya itu ada batunya? Jadi untuk kesehatan tujuannya, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan untuk laki-laki? Kemudian yang kedua, apakah tidak termasuk tasyabuh, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, seorang muslim berhati-hati di dalam agamanya. Ya, dan masalah obat, alhamdulillah di sana banyak obat-obatan yang jelas hukumnya. Ya, maka hendaklah dia mencari sebab dan mencari obat yang jelas-jelas diperbolehkan di dalam agama Islam. Dan alhamdulillah itu banyak. Ya, baik obat-obat yang memang datang dalil tentang bahwasanya itu adalah obat. Seperti misalnya madu atau ruqyah, atau di sana ada habatus sauda, ya, di sana ada bekam, ya. Ini di antara yang datang di dalam dalil. Dan ada di sana yang dari pengalaman manusia yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, seperti kedokteran, ya, ada obat-obatan yang memang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, teruji, ya. Maka ini tidak masalah kita mengambil obat-obat yang seperti itu. Adapun sesuatu yang tidak jelas, yang kita merasa ragu di dalamnya, apalagi di zaman sekarang banyak orang yang berdusta, ya, kemudian mengada-ngada, kemudian menulis sebuah tulisan seakan-akan itu adalah ilmiah dan ada hubungannya, maka seorang muslim berhati-hati di dalam masalah ini. Ya, banyak di sana pengobatan-pengobatan yang dinamakan dengan alternatif dan ternyata di dalamnya ada kesyirikan. Iya, ini kita harus benar-benar menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita. Dan Nabi SAW mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yarib. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Apalagi ini masalah akidah. Jadi harus benar-benar selektif, Ustaz, ya? Ya, harus selektif. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perkara yang bisa membahayakan akidah kita. Ya. Next. Cukup, Ustaz, ya? Baik. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Sahabat muslim, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz secara langsung dapat menghubungi kami di 0331 544 6087. Baik, sudah ada penelpon masuk, Ustaz, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullah. Dengan siapa di mana? Saya Pak Iman, Ciamis, Jawa Barat. Pak Iman dari Ciamis, ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saja Ustaz, saya sebagai orang awam, ya. Ya. Saya pernah baca di dalam terjemah Al-Quran bahwa Nabi Isa itu diangkat. Ya. Diangkat ke langit atau diangkat kemana saya tidak tahu pasti. Ya. Karena memang keterbatasan ilmu saya. Ya. Tapi ini merupakan salah satu akidah yang harus diyakini oleh saya, bahwa Nabi Isa itu memang diangkat. Ya. Pertanyaan saya adalah, karena belum mendapatkan keterangan yang valid buat saya, gitu. Ya. Saya ingin menanya sama Ustadz, diangkatnya itu apakah dengan jasadnya atau ruhnya saja? Demikian Ustadz, mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Iman di Ciamis. Ya, Ustaz. Nabi Isa diangkat jasadnya atau ruhnya, Ustaz? Baik. Silakan, Ustaz. Bapak Iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelumnya kita ucapkan jazakumullah khairan atas kebersamaannya bersama Fatwa TV. Tentang masalah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, maka ini adalah benar sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, di dalam lebih dari satu ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, rafi'uka ilayya, rafi'uka ilayya. Ya, Allah SWT mengangkat
dirimu itu wahai Isa ilayya kepadaku, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan bahwasanya di antara hal yang harus kita yakini dan tidak boleh kita ragu di dalamnya, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah dan sekarang beliau di atas sana dalam keadaan hidup. Ya, dan disebutkan dalam hadis bahwasanya beliau alaihissalam kelak di akhir zaman akan turun. Dan turunnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah turunnya beliau alaihissalam adalah satu di antara tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Wa innahu la ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha. Ya, dan sesungguhnya dia, yaitu turunnya Nabi Isa, itu adalah termasuk tanda dekatnya as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Maka ini yang memang harus kita yakini bersama. Beliau alaihissalam belum meninggal dunia, diangkat oleh Allah Azza wa Jal, dan kelak turunnya beliau adalah satu di antara tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian tentang pertanyaan apakah yang diangkat adalah rohnya saja, maka atau jasad dan juga rohnya, maka jawabannya adalah roh dan jasad sekaligus. Ya, roh dan jasad sekaligus itulah yang diangkat ya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, baik jasadnya maupun rohnya itulah yang diangkat oleh Allah SWT, dan bukan hanya rohnya kemudian jasadnya tertinggal di tanah, di salib sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang. Jadi dua-duanya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, baik jasad maupun rohnya. Nah, kemudian Ustaz ada yang menanyakan, misalnya diangkat itu Ustaz, Nabi Isa kan masih hidup Ustaz. Ya. Itu Nabi Isa apa tahu keadaan umat sekarang ini Ustaz? Ya. Ketika Nabi Isa alaihissalam beliau diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, maka beliau tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini. Dan di dalam Al-Quran ketika terjadi di sana dialog antara Allah Azza wa Jalla dengan Nabi Isa di hari kiamat, ya, beliau mengatakan wa kuntu alaihim syahidan madumtu fi. Ya, dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku masih bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ketika engkau ya Allah menidurkan aku, ya, maksudnya adalah menidurkan dan mengangkat beliau ke atas, maka Allah SWT dialah yang maha mengetahui, ya, yang maha mengawasi. Adapun beliau, maka beliau menjadi saksi selama beliau masih berada di bersama mereka, yang masih melihat dan masih hidup bersama mereka, yaitu beliau masih bisa menjadi saksi. Tapi kalau sudah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, maka beliau tidak tahu apa-apa, dan Allah SWT dialah yang maha mengetahui dan maha mengawasi. Ya. Masya Allah, terjawab Ustaz. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Baik, baik, kita persilakan ada penanya yang ingin bergabung Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Dimatikan televisinya. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan Bapak. Insyaallah. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, bisa dikecilkan volume televisinya Pak? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Volume televisinya kecilkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, dengan siapa di mana? Wabarakatuh. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustaz, mau tanya, apa hukumnya jika kita mengakui Allah Subhanahu wa taala itu bersifat seperti makhluk? Ya. Saya Ustaz. Jazakallahu khair. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Dengan siapa tadi Bapak? Dengan nama saya Gasting dari Malaysia. Masya Allah, dari Malaysia. Dengan Bapak siapa tuh? Siapa? Dustin. Dustin dari Malaysia ya? Oh, Justin Malaysia. Ya.
Gasing. Baik Bapak, terima kasih Bapak Justin dari Malaysia ya. Baik, Ustaz silakan Ustaz. Baik, Masya Allah, pertanyaan dari negeri seberang ya, Negeri seberang. dari Malaysia. Bapak Justin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya adalah tentang bagaimana hukum orang yang meyakini bahwasanya Allah bersifat seperti makhluk gitu ya. Ya. Kurang lebih gitu Ustaz. Kalau maksudnya adalah bahwasanya Allah SWT menyerupai makhluk dari sisi caranya, ya, kaifiyahnya, bentuknya, ya, maka ini tentunya perkara yang diharamkan. Ya, Allah SWT mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yang tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar dan lagi maha melihat. Dan Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samiyan. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang serupa dengan Allah? Ini menunjukkan bahwasanya haram hukumnya ya menyamakan Allah dengan makhluk, ya menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Bahkan di sana ada ucapan dari sebagian salaf, ya, guru dari Al-Imam Al-Bukhari, ya, di mana beliau mengatakan man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah ya keluar dari agama Islam. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Maka ini menunjukkan tentang bahayanya orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka lah yang dinamakan dengan al-musyabbihah, al-mumatsilah, ya, yaitu orang atau golongan yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini bukan akidah para salaf, dan bukan ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang diajarkan di dalam agama kita, ya, yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dan diyakini oleh seorang muslim adalah menetapkan, ya, apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya berupa nama dan juga sifat Allah. Ya, kalau memang itu sudah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita harus menetapkannya. Kemudian tidak boleh kita menyerupakan, ya, sifat tersebut dengan sifat makhluk. Jadi yang pertama kita tetapkan sebagaimana datangnya. Kemudian yang kedua, harus kita yakini bahwasanya di dalam sifat tadi tidak ada keserupaan dengan makhluk. Artinya sifat tersebut tetap bagi Allah sesuai dengan keagungannya. Ya, contoh misalnya Allah SWT mengabarkan bahwasanya Allah Maha mendengar. Ya, berarti harus kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat mendengar. Mendengarnya bagaimana? Apakah sama dengan mendengarnya kita sebagai makhluk? Jawabannya tidak. Ya, Allah mendengar sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan mendengarnya kita. Mendengarnya makhluk ini sesuai dengan kelemahan dia. Tidak semua suara bisa dia dengar. Suara yang jauh di sana bagaimanapun kerasnya tidak dia dengar di sini. Bahkan ya yang dekat dengan dia kalau suaranya terlalu rendah dia tidak bisa mendengar. Itu ya sifat mendengar yang kita miliki. Ya, Allah SWT Maha mendengar. Semua suara Allah SWT Maha mendengar. Ya, dengan berbagai level ya suaranya, dengan berbagai bahasa. Bahkan seandainya itu bersamaan, maka Allah SWT Maha mendengar. Jadi kita tetapkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat tersebut, tapi tidak boleh kita serupakan ya sifat tersebut dengan makhluk. Jadi sekali lagi kesimpulannya bahwasanya menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk tidak boleh, hukumnya diharamkan, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan menetapkan sifat bagi Allah bukan berarti kita menyerupakan.
Karena menetapkan ada dua. Menetapkan menyerupakan maka ini yang dilarang. Dan ini adalah madhabnya musyabbihah, mumathilah. Tapi kalau menetapkan dan mengatakan bahwasanya sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluk, maka inilah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita diperintahkan untuk mengikuti madhab mereka dan mengikuti akidah mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah. Jadi ada Ustaz ya, kaum muslimin sendiri yang menyamakan sifat Allah dengan makhluk Ustaz ya. Iya, musyabbihah ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman dulu Ustaz. Sejak zaman dahulu. Makanya tadi kita nukil dari ucapan kalau nggak salah siapa Hamad bin Nuaim ya, atau Nuaim bin Hamad, guru dari Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan man syabbahallah bi khalqihi. Sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk keluar dari agama Islam. Berarti memang keyakinan ini ya sudah ada di zaman dahulu, orang yang menyimpang dan memiliki keyakinan. Ya. Baik Ustaz. Itu tadi untuk Bapak Justim di Malaysia ya. Semoga terjawab sudah kegelisahannya selama ini. Ya. Saat ini ada pertanyaan dari saudari kita di Cilacap dengan saudari Nur Hayati. Ya. Ustaz, apakah meninggal husnul khotimah selamat dari azab kubur Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Baik. Pertanyaan dari saudari Nur Hayati yang berada di atau berdomisili di Cilacap ya. Ya, Ustaz. Tentang masalah husnul khatimah. Apakah setiap orang yang husnul khatimah kemudian dia pasti selamat dari azab kubur? Ya, kita katakan Allahu a'lam bahwasanya tidak ada kelaziman di sana antara orang yang husnul khatimah dengan keselamatan dia dari azab kubur. Ada di sana orang yang husnul khatimah, misalnya dia meninggal di hari Jumat. Kita harapkan orang yang meninggal di hari Jumat ini dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dari tanda-tandanya Ustaz. Iya. Atau dia misalnya meninggal ketika dalam keadaan membaca Al-Qur'an, ya, atau dalam keadaan ibadah, di antara ibadah-ibadah yang disyaratkan oleh Allah. Di waktu yang sama dia juga sebelumnya pernah melakukan dosa besar, ya, maka bisa saja seseorang dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tapi karena dosa besar yang dia lakukan di dunia, akhirnya dia mendapatkan azab di kuburannya. Ya, mendapatkan azab di kuburannya. Karena azab kubur sebabnya adalah karena dosa besar yang dia lakukan di antara. Kalau dia adalah seorang muslim, ya maka dia bisa saja terkena azab kubur dengan sebab dosa besar yang dia lakukan di dunia. Jadi tidak mesti ya, dan tidak lazim orang yang husnul khatimah kemudian dia selamat dari azab kubur. Ya, jadi bisa saja dia husnul khatimah dan kita harapkan dia kelak akan masuk ke dalam surga, ya, dan baik keadaannya. Tapi kalau Allah mengendaki karena sebab dosa besar yang dia lakukan di dunia, akhirnya dia mendapatkan azab kubur. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, apakah azab kubur, himpitan kubur itu Ustaz, ya, itu termasuk azab kubur Ustaz? Himpitan kubur ketika tidak bisa menjawab pertanyaan maksudnya? Kan kalau tidak salah ada yang namanya himpitan dalam kubur itu Ustaz ya. Apakah itu juga dinamakan azab kubur Ustaz? Segala hal yang merupakan siksaan ketika seseorang sudah masuk alam barzakh, maka ini termasuk azab kubur. Ya, kalau itu misalnya berupa himpitan, sehingga disebutkan dalam hadis, ya, menjadi menyempit ya kuburannya sehingga sampai menyilang-nyilang tulangnya karena saking sempitnya, hancur. maka ini bagian dari azab kubur. Ya. Baik, itu untuk saudari Nur Hayati di Cilacap tadi ya. Kemudian Ustaz, ini ada pertanyaan dari saudari Nurmina di Ternate. Assalamualaikum. Nurmina Ustaz. Nurmina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah Roy. Ya. Apakah arti jihad yang sesungguhnya? Jazakumullahu khairan. Baik. Jihad artinya dalam bahasa kita adalah bersungguh-sungguh, berjuang. Ia mengeluarkan tenaga, mengeluarkan kesungguhan. Ini namanya berjihad.
Berjihad fisabilillah yaitu bersungguh-sungguh mengeluarkan segenap kemampuan kita di jalan Allah, yaitu di jalan Allah, di dalam Islam, ya, berjuang untuk menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah, supaya manusia mengenal dengan baik kalimat tauhid, ya, berjuang di jalan Allah untuk menyebarkan sunnah Nabi SAW dengan berbagai cara. Ya, ada di antara mereka yang berdakwah, ada di antara mereka yang mendirikan sekolah, ada di antara mereka yang berdakwah face to face, misalnya dengan mendatangi rumah, ya, secara pribadi, dan banyak sekali ya di sana bentuk dakwah. Maka ini semuanya masuk di dalam makna jihad, yaitu sungguh-sungguh di dalam di jalan Allah. Terus masuk juga di dalamnya jihad dalam artian berperang, yaitu dengan mengangkat pedang, senjata. Ya, jadi di sana ada makna umum untuk jihad, masuk di dalamnya dakwah, masuk di dalamnya mengajarkan, masuk di dalamnya mengangkat senjata. Dan di sana ada jihad dengan makna khusus, yaitu jihad yang dimaksud adalah berperang di jalan Allah, yaitu memerangi orang yang berhak untuk diperangi, yaitu orang-orang kafir harbi, ya, orang-orang kafir yang mereka memang telah mendeklarasikan untuk memerangi sebuah negara Islam. Ya, orang kafir yang harbi seperti ini yang mereka diperangi oleh kaum muslimin bersama pemerintah dan penguasa mereka. Dan jihad yang seperti ini perlu kita pahami bersama. Ini juga ada fikihnya. Ya, ada fikihnya, ada tata caranya, ada syarat-syaratnya. Ya, dan di mana ini disebutkan? Di kitab-kitab para ulama. Termasuk di antaranya adalah di kitab-kitab fikih, ya, disebutkan tentang masalah jihad ini dengan hukum-hukum yang ada di sana. Nah, ini harus kita perhatikan karena sebagian kaum muslimin, ya, ketika mereka mendengar tentang keutamaan jihad dan seterusnya, bangkit di dalam dirinya semangat untuk berjihad, tapi tidak tahu bahwasanya ternyata di dalam jihad tadi ada aturan, sehingga banyak sekali yang memiliki semangat untuk berjihad karena dia tidak belajar, ya, kemudian tergesa-gesa, ya, akhirnya melakukan sesuatu dianggap itu adalah jihad fisabilillah, padahal itu adalah jihad fisabilis syaitan. Ya, jihad di jalan syaitan. Kenapa di jalan syaitan? Karena tidak sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Banyak pelanggaran, ya, di antaranya misalnya membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Ini perkara yang besar. Membunuh seorang muslim misalnya, atau membunuh orang kafir yang sebenarnya tidak berhak untuk dibunuh. Karena yang berhak dibunuh hanyalah orang-orang kafir yang harbi saja, yang mereka memang memerangi kaum muslimin. Negara kafir tersebut memerangi kaum muslimin. Maka ini perlu diperhatikan, dan tentunya tidak cukup untuk menyebutkan tentang berbagai hukum yang berkaitan dengan jihad, ya, seperti di acara seperti ini atau di waktu seperti ini. Tapi mungkin cukup apa yang saya sampaikan ini sebagai isyarat, ya, perlunya seseorang mendalami, ya, lebih jauh tentang hukum-hukum yang dibenarkan di dalam masalah jihad ini. Wallahu taala a'lam. Ya, baik Ustaz, tadi mungkin sempat antum singgung orang-orang kafir yang tidak boleh dibunuh, Ustaz. Ya. Mungkin bisa sedikit disebutkan, Ustaz, supaya saudara-saudara kita mungkin sedikit mengenal. Ya. Baik, orang kafir ini ada 4 jenis mereka. Satu di antaranya sudah kita sebutkan tadi, yaitu orang kafir yang harbi, yang mereka memang mengumumkan peperangan, ya, pemerintahnya dan juga orang-orang yang bersama mereka untuk memerangi negeri kaum muslimin. Baik. Kemudian di sana ada 3 jenis kafir yang lain, dan mereka tidak boleh dibunuh dan diharamkan untuk dibunuh. Contoh 3 jenis tadi, yang pertama adalah kafir yang mereka mu'ahad. Kafir yang mu'ahad artinya adalah kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Ada
Di sana perjanjian kita tidak saling menyerang selama misalnya 3 tahun atau 5 tahun. Mereka kafir, tapi sudah ada kesepakatan dengan kita untuk tidak saling menyerang. Nah, selama 3 tahun tadi haram bagi kita untuk membunuh mereka. Kalau sampai ada yang membunuh, maka ini dosa besar. Sampai Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dia memiliki perjanjian dengan kita, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ucapan beliau tidak akan mencium bau surga menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang melakukan tadi. Yes. Ya, itu satu saja. Di sana ada kafir yang musta'man, yaitu orang yang dia masuk ke negeri kaum muslimin dalam keadaan dia mendapatkan jaminan keamanan. Yes. Ya, mendapatkan jaminan keamanan oleh siapa? Oleh pemerintah kita misalnya, atau oleh salah seorang di antara kaum muslimin. Bahkan seandainya itu adalah seorang muslim yang mungkin dia tidak memiliki kedudukan, tapi kalau dia mengatakan saya menjadi penjamin bagi orang kafir ini, tidak boleh ada yang mengganggu. Insyaallah. Maka orang kafir yang lain, maka orang muslim yang lain harus menjaga ya hal ini. Artinya tidak boleh mereka mengganggu, apalagi membunuh orang kafir yang sudah diberikan jaminan keamanan oleh muslimin yang lain. Termasuk diantaranya utusan-utusan dari negara yang lain, kedutaan-kedutaan dari negeri-negeri yang lain. Ketika mereka sudah datang ke sini, maka mereka berarti sudah mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kita. Haram hukumnya kita untuk mengganggu mereka, mengambil hartanya, apalagi membunuh mereka. Termasuk diantaranya adalah orang-orang yang berwisata, ya, orang-orang kafir yang datang ke negeri kita, yang mereka berwisata dan tidaklah mereka masuk ke sini dengan paspor mereka, kecuali itu menunjukkan bahwasanya mereka dijamin keamanannya. Ya, mereka masuk semuanya dalam kafir yang musta'man. Ya, di sana ada kafir yang dhimmi, yaitu seorang yang kafir atau orang kafir yang mereka tinggal di negeri Islam. Tinggal di negeri Islam, beda dengan mu'ahad dengan musta'man tadi ya. Mu'ahad memang tinggalnya di luar. Iya. Musta'man tinggalnya di luar tapi dia masuk sementara di negeri Islam. Kalau dhimmi memang dia tinggalnya di sini. Ya, mereka tinggal di negeri Islam dan tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Ya, mereka adalah orang Yahudi dan orang Nasara, dan mereka berkewajiban untuk membayar jizyah. Yang ini juga nggak boleh dibunuh. Ya. Baik, Ustaz. Itu tadi untuk saudara-saudari kita, Ustaz ya. Ya. Kemudian ini, Ustaz, ada, tapi sebelum itu, Ustaz, silakan diminum dulu, Ustaz, airnya, Ustaz. Baik. Ya. Pemirsa Fatwa TV, sahabat muslim dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami dan bertanya langsung kepada guru kita, Ustaz Dr. Abdullah Rai hafizahullah taala, dapat langsung menghubungi kami di layanan interaktif di nomor 0331 544 6087. 0331 544 6087. Baik, Ustaz, sudah ada pertanyaan dari saudari Noni, Ustaz, di Babel, Bangka Belitung. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana pengamalan asma wa sifat dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz? Ya. Jazakumullahu khairan. Noni ya. Noni, Ustaz, di Baik. Bangka Belitung. Pertanyaan dari saudara atau saudari? Saudari, Ustaz. Saudari Noni di Sepertinya. Bangka Belitung tentang bagaimana pengamalan kita terhadap nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Allah SWT memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang mengihsa nama-nama tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga. Apa yang dimaksud dengan ihsa? Para ulama menyebutkan di antara maknanya adalah seseorang berusaha pertama untuk mengumpulkan 99 nama tadi, menghafalnya, kemudian dia memahami maknanya, kemudian dia mengamalkan isinya. Ya, mengumpulkan, menghafal,
memahami maknanya dan juga mengamalkan isinya. Tentang menghafal dan juga memahami maknanya, insya Allah bisa dipahami. Lalu bagaimana kita bisa mengamalkan nama dan juga sifat? Ya, mengamalkan nama dan juga sifat, ya, di antara maksudnya adalah kita melaksanakan konsekuensi dari apa yang dikandung oleh nama tadi. Ya, kalau kita misalnya mengetahui bahwasanya Allah SWT adalah di antara namanya At-Tawwab, innahu huwa at-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberikan taubat. Baik. Apa yang bisa kita pahami dari nama Allah At-Tawwab, bahwasanya Allah SWT dialah yang maha memberikan taubat? Berarti yang bisa kita amalkan, kalau kita berdosa, jangan sampai kita berputus asa. Itu konsekuensinya. Karena Allah SWT dialah yang maha, yang terus memberikan taubat, yang maha memberikan taubat sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, berulang kali dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka Allah SWT dialah At-Tawwab. Bagaimana cara mengamalkan? Jangan kita putus asa, ya, untuk, ya, dan putus asa di dalam bertobat, ya, menganggap bahwasanya dosanya terlalu banyak, terlalu besar, tidak mungkin Allah memberikan taubat. Nah, ini bertentangan dengan, ya, makna yang dikandung dalam nama At-Tawwab. Jadi pengamalannya, ya, kita harus berharap dan setiap kali kita melakukan dosa segera kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Di antara contohnya yang lain, misalnya Allah SWT dialah yang memiliki nama Ar-Razzaq, dialah yang maha memberikan rezeki. Bagaimana kita mengamalkannya? Yakin bahwasanya Allah SWT, ya, akan memberikan rezeki kepada kita, dan tidak mungkin seseorang meninggal dunia kecuali sudah disempurnakan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, harus ada di dalam hati kita keyakinan. Jangan sampai seorang muslim yang sudah mengenal bahwasanya Allah SWT Ar-Razzaq dzul quwwatil matin, dia memiliki, ya, kegelisahan, keresahan dengan apa yang akan dia hadapi di masa yang akan datang, ya, maka ini bukan sikap seorang muslim yang sudah mengenal bahwasanya Allah SWT dialah Ar-Razzaq. Nah, ini adalah satu atau dua contoh tentang pengamalan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Termasuk diantaranya, kalau seseorang mengenal bahwasanya Allah adalah namanya adalah Allah, karena Allah ini adalah nama Allah yang paling besar. Apa makna Allah? Diambil dari kata aliha ya'lahu, yang artinya adalah menyembah, dan ilah artinya adalah yang disembah. Berarti orang yang mengetahui bahwasanya nama Allah adalah Allah, yang artinya adalah yang disembah, artinya yang berhak untuk disembah, maka pengamalannya tidak boleh dia menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, dan seterusnya. Semakin banyak seseorang mengenal nama Allah, ya, dan semakin tahu tentang konsekuensinya dan makna-maknanya, dan dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, termasuk diantaranya yang disebutkan dalam hadis, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengihsa'nya, di antara maknanya adalah mengamalkannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wallahu taala a'lam. Masyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih untuk saudari Nori tadi di Bangka Belitung. Kemudian Ustaz, ini ada pertanyaan dari saudara Sutradi di Nusa Tenggara Barat. Ya, Sutradi. Ya. Sutradi. Ya. Ustaz, bisa dijelaskan siapa saja nama-nama nabi dan siapa saja nama-nama rasul yang Allah utus, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Pertanyaan dari saudara Sutradi di Nusa Tenggara Barat tentang siapakah nama-nama para nabi dan juga para rasul yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Allah SWT telah mengutus utusan yang banyak kepada manusia. Setiap umat, ya, diutus kepadanya rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut.
ya, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk mengatakan kepada mereka sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Ya. Kemudian Tagut itu apa, Ustaz? ya, Tagut itu apa, Ustaz? tagut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Taib. Tapi tidak semua rasul diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ya. Allah SWT mengatakan minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ya, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu. Yaitu di dalam Al-Qur'an ada Yusuf, ada Yakub, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. Sebagian kami kisahkan kepadamu. Wa minhum, dan di antara mereka man lam naqsushum 'alaik. Ada di antara mereka yang tidak kami ceritakan kepadamu. Dan ini banyak sekali. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya jumlah para nabi ini 124.000. Ya, 124.000. Iya, banyak sekali. 300 di antaranya adalah para rasul. Nah, yang diceritakan kepada kita hanya sedikit saja. Kalau di jumlah nama-nama nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ini 25. 25 maksudnya. Iya, 25. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagian besarnya di dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Al-An'am. Itu kalau nggak salah 18 nama secara berurutan Allah sebutkan. Kemudian 7 di antaranya Allah SWT sebutkan berpencar di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau gitu, Ustaz, ya. di jumlah semuanya 25. 25. Sisanya nggak kita ketahui namanya. Bagaimana sikap kita beriman secara global? Jadi yang tidak dikisahkan kepada kita dan tidak diberitahukan namanya kepada kita, maka kita beriman secara global. Bagaimana caranya? Kita percaya, beriman bahwasanya Allah SWT mengutus para rasul kepada setiap umat, mubasysyirin wa mundirin, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan, tapi kita tidak mengetahui nama mereka. Secara umum kita beriman. Allahu taala a'lam. Jadi sesuai dengan yang kita pelajari di sekolah dasar dulu, Ya, Ustaz, ya. betul. Yang perlu diingatkan di sini 25 itu bukan pembatasan ternyata, Bukan ya. batas, Ustaz, ya. Karena mungkin yang dipahami oleh sebagian berapa jumlah para nabi dan rasul 25. Ini salah. Ternyata salah, Ustaz, ya. Itu nama mereka yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jumlah yang sebenarnya mereka jauh lebih banyak daripada itu. 126.000. 124.000. Oh, 124.000. Iya. Nah, baik, tadi untuk saudara Sutradi di Nusa Tenggara Barat. Ya. Kemudian Ustaz, ini ada pertanyaan dari saudari Lisa Fatmawati di Palangkaraya. Siapa? Lisa Fatmawati. Ya. Lisa di Palangkaraya, Ustaz. Ustaz, ini sudah ada telepon masuk, mungkin kita dahulukan ya. dahulukan yang telepon, Ustaz, ya. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini? Saya Abu Kotan di Bogor. Abu Kotan di Bogor. Koton ya. Abu Koton. Koton. Kotan. Koton. Bogor. Ya. Baik, silakan Bapak. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Fiikum barakallah. Ada yang Anda mau tanyakan Ustaz. Ya. Di masjid dekat tempat anak tinggal itu ada pajangan-pajangan atau simbol yang bisa disebut tuh kayak terompahnya Rasul gitu. Ya. Nah, gimana itu Ustaz? Memang Anda belum pernah menanyakan secara langsung dengan pengurus niat mereka apa gitu Ustaz. Tapi dengan kondisi seperti itu, hukumnya anak sholat di masjid itu seperti apa ya Ustaz? Ya. Itu saja Ustaz yang Anda mau tanyakan Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Abu Kotan di Bogor. Ya. Baik Ustaz, silakan dijawab Ustaz. Baik. Yang jelas sholatnya sah. Ya, tidak masalah antum melakukan sholat di tempat tersebut, dan apa yang mereka lakukan harusnya kita ingatkan dan kita tanyakan apa maksud mereka menaruh sesuatu yang
katanya simbol dari terompah Rasulullah SAW. Ada kemungkinan besar ya tujuannya adalah untuk mengingatkan mereka mungkin terhadap Rasulullah SAW. Ya, kalau memang demikian maka kita katakan bukan dengan cara seperti ini. Ya, mengingat dan seseorang ingin mengingat perjuangan Nabi SAW, ya, dan atau untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi SAW bukan dengan cara seperti ini, ya, tetapi dengan mempelajari agamanya, menghidupkan sunnahnya, dan bersabar serta istiqamah di atas sunnah beliau SAW. Itulah cara untuk ya membuktikan kecintaan kita yang sesungguhnya kepada Rasulullah SAW. Adapun menaruh sesuatu di masjid dan simbol dari terompah Nabi SAW atau tongkat beliau atau baju beliau, maka ini bukan cara yang dibenarkan. Bahkan dikhawatirkan yang demikian akan membawa sesuatu yang lebih buruk. Ya, mungkin ada orang yang meyakini itu adalah terompah beneran, ya, punya Rasulullah SAW, kemudian bertabarruk, ya, mencari berkah, akhirnya terjadilah ya kesyirikan di rumah Allah. Padahal Allah mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan bahwasanya masjid-masjid ini adalah milik Allah. Harusnya yang disembah ya Allah saja. Fala tad'u ma'allahi ahadan, janganlah kalian menyembah kepada selain Allah seorang pun, siapapun dia. Maka ini amalan yang harus segera dihentikan. Coba ditanyakan kepada takmir maksudnya apa. Kalau maksudnya adalah demikian dan demikian, diberikan solusi. Ya, diberikan solusi yang benar secara syar'i. Wallahu taala a'lam. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, itu tadi untuk Bapak Abu Kotan di Bogor ya. Ya. Baik, sobat muslim, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, tidak terasa nih Ustaz, kita selalu dibatasi dengan waktu Ustaz. Insyaallah. Tapi sebelum kita berpisah Ustaz, ya, mungkin alangkah baiknya kita dengarkan kesimpulan Ustaz. Ya, sedikit nasihat penutup mungkin tentang live interaktif kita kali ini Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata banyak ya perkara-perkara yang mungkin dasar dan sepele yang belum diketahui oleh kita, ya, dan saudara-saudara kita. Oleh karena itu tentunya hal ini pertama harusnya menjadi pemicu tersendiri bagi seorang dai, ya, seorang muallim, ya, seorang yang merasa perlu untuk memperbaiki umat dan memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki umat, ya, untuk ya lebih giat lagi mengajarkan manusia tentang akidah yang benar. Ya, ternyata di sana banyak permasalahan-permasalahan akidah yang sebenarnya dia adalah dasar, ternyata belum diketahui oleh saudara-saudara kita. Kemudian juga hendaklah kita ya sebagai seorang muslim secara umum ya semakin semangat lagi untuk mempelajari akidah, ya, mempelajari ilmu yang mulia ini tentunya dengan cara yang telah ditempuh oleh para ulama, oleh para penuntut ilmu. Ya, seseorang menghadiri majelis ilmu, ya, bertemu dengan para asatidzah, mempelajari kitab di antara kitab-kitab para ulama. Inilah cara yang seharusnya ditempuh, ya. Demikian. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Atas partisipasinya malam ini. Ilmunya masyaallah. Nanti ketemu lagi insyaallah. Amin. Sahabat muslim, pemirsa Fatwa TV di mana-mana Anda berada, kami ingin kembali menginformasikan bahwasanya bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz seputar hukum-hukum dalam Islam, dapat langsung bertanya kepada narasumber, kepada Ustadz pada hari-hari tertentu, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat. Yang mana pada hari Senin kita ada live interaktif pada pukul 16 sampai dengan 17 bersama Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri dengan tema Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Kontemporer. Kemudian masih di hari yang sama,
pada pukul 18.30 sampai dengan 19.30 bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal dengan tema fikih praktis ilmu waris. Kemudian pada pukul 20 masih di hari yang sama, hari Senin sampai dengan 21 bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini dengan tema kaidah fikih konsultasi Islam. Kemudian di hari Selasa pada pukul 20 sampai dengan 21 live interaktif bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan dengan tema mengenal Allah, keimanan, doa dan zikir. Kemudian pada hari Rabu pada pukul 16 sampai dengan 17 bersama Ustadz Anas Burhanuddin dengan tema fikih ibadah. Dan masih di hari yang sama pada hari Rabu pukul 20 sampai dengan 21 bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah dengan tema konsultasi keluarga. Lalu kemudian di hari Kamis pada pukul 20 sampai dengan 21 bersama guru kita Ustadz Dr. Abdullah Roy hafizahullah taala dengan tema jalan lurus akidah. Kemudian yang terakhir di hari Jumat pada pukul 17 sampai dengan 18 bersama Ustadz Dr. Irwandi Tirmidzi dengan tema harta haram muamalah kontemporer. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, memohon maaf apabila ada salah-salah kata pada pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 160.